चल आ जा। ਉਹ ਮੈਂ ਕਾਰ ਤੇ ਛੱਡ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਡਾਕਟਰਾ, ਬੀਬੀ ਦੀ ਸੀਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਕਾਰ ਦੀ ਕਮਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਮੇਰੇ ਮੋਢੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਕਾਇਮ ਨੇ। ਆਇਆ ਚੜ ਜਾ ਕਨੇੜੇ, ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਝੂਟੇ। ਆਇਆ। Hai K-Powers, ini adalah alur cerita dari film Access. Cari posisi menonton yang nyaman, and 3, 2, 1, action! Film bergenre drama sosial yang rilis pada tahun 2018 ini menceritakan tentang keikhlasan seorang pria autis yang sangat menyayangi ibunya, serta keempat adiknya yang sibuk berebut harta dan bersikap melebihi dari maling kundang. Ingat, film ini mengandung bawang ya guys. Jadi, siapkan tisu atau sapu tangan di samping kalian. Film ini disutradarai oleh Rana Ranbir dan dibintangi oleh Rana Ranbir sendiri, Rupinder Ruppi, Neha Pawar, Kuljinder Singh, dan masih banyak bintang lainnya yang menghiasi film ini. Namun sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya guys. Scene bermula saat Access, seorang pria dewasa yang memiliki penyakit autis, sedang membantu ibunya menjemur pakaian. Hari itu, Access dan ibunya didatangi 4 adik Access yang telah sukses dan kaya. Access yang polos meminta sebuah pelukan dari mereka. Namun dengan sombong, sang adik menolak untuk memeluk Access. Lalu, mereka menerobos masuk begitu saja ke dalam rumah sang ibu. Tiba di dalam rumah, keempat adik Access yang bernama Inklap, seorang pengusaha properti sukses, Jenda Singh yang telah mendapatkan gelar profesor, Kranti, seorang artis penyanyi terkenal, dan adik perempuannya yang bernama Nindo. Ia menikah dengan seorang yang kaya raya. Walaupun semua dari mereka hidup berkecukupan, tapi tidak ada yang memperdulikan ibu dan kakaknya yang tinggal di desa. Bahkan, keempat adiknya itu sibuk menuntut untuk pembagian harta warisan ayahnya. Ibu Access sangat marah karena seharusnya mereka yang sudah sukses memberikan warisan itu pada Access dan ibunya saja. Namun, karena sifat tamak di hatinya, mereka membantah sang ibu dan hanya memberikan rumah tua milik kakek mereka, serta tanah tandus milik ayahnya. Access yang polos dengan senang hati memberikan apa yang adik-adiknya minta. Sedangkan ibunya sangat kecewa dengan sikap mereka. Lalu, mereka pun kompak pulang meninggalkan Access dan ibunya. Bersamaan dengan itu, sang ibu yang sakit-sakitan kambuh karena perilaku saudara-saudara Access yang semaunya. Hari itu, Access membawa ibunya ke dokter yang juga seorang kepala desa di tempat itu. Dokter itu menjelaskan jika ibunya mengalami tekanan darah tinggi dan menyarankan agar sang ibu memperbanyak istirahat di rumahnya. Saat akan pulang, sang ibu pusing dan tidak sanggup untuk berdiri. Dokter itu menawarkan untuk mengantarkan ibu Access dengan mobilnya. Namun, Access yang sangat menyayangi ibunya menolak tawaran dokter itu. Ia lebih memilih dengan cara menggendongnya saja. Saat melewati sebuah jalan, mereka mencoba untuk beristirahat sejenak. Namun tiba-tiba, sebuah mobil melintas membuat ibu Access terkejut, hingga membuat ia terjatuh ke dalam lumpur basah tempat pembuatan batu bata. Bukannya sedih, mereka berdua malah bahagia di lumpur itu. Ibu Access bahagia walaupun Access tidak seperti anak normal lainnya. Namun, Access sangat tulus menyayanginya. Di suatu pagi, Access melihat ibunya yang kembali bekerja. Ia melarang ibunya karena masih dalam keadaan sakit. Access ingin menggantikan ibunya untuk bekerja. Namun, sang ibu marah dan mengatakan pada Access, jika ingin membantu ibunya, segeralah menikah dan ada yang membantu ibunya. Namun dengan percaya dirinya, Access mengatakan Tuhan telah menciptakan seseorang untuk dirinya dan menunggunya di sana. Tiba-tiba, sebuah mobil lewat dan mengumumkan sesuatu dengan pengeras suara. Sang ibu yang mendengarnya meledek Access untuk mencari istri dengan pengeras suara seperti mobil itu.
Lalu tiba-tiba, ਜੀਵਨ ਸਾਥਣ ਦੀ ਭੈਣ ਜੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ Ases yang lugu menyewa sebuah becak dan toa untuk mengumumkan dirinya mencari seorang istri. Tentu saja hal itu membuat seisi kampung tertawa melihatnya. Ases mengumumkan dirinya sedang mencari istri agar bisa membantu ibunya. Ia juga mengatakan bahwa saudara-saudara mereka telah mengambil harta dan meninggalkan Ases dengan ibunya. Saat melewati sebuah pasar, seorang bapak yang bekerja sebagai tukang sepatu terharu mendengar perkataan Ases yang jujur apa adanya. Lalu ia memanggil Ases. Ia memanggil Ases lalu mengatakan bahwa ia memiliki seorang putri yang buta, tuli, serta memiliki bintik-bintik di wajahnya. Lalu bapak tersebut menawarkannya pada Ases. Dengan polosnya, Ases menjawab, asal bernafas, pasti akan ia nikahi. Hari itu, Ases pun menikah dan membawa pulang istrinya ke rumah. Saat malam pertama, ia membuka kerudung istrinya. Ases sangat terkejut karena sang istri sangatlah cantik dan tidak seperti yang dikatakan bapak mertuanya. Ternyata saat itu, mertuanya hanya menguji ketulusan Ases. Sang istri yang malu-malu itu bernama Resham. Resham juga sangat menyukai Ases dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Hari-hari pun mereka lewati dengan kebahagiaan. Keesokan harinya, adik-adik Ases menginginkan sebuah pertemuan dengan tokoh desa untuk membuat pernyataan tentang harta warisan ayah mereka. Ibu Ases masih sangat kecewa dan menyesal karena telah melahirkan mereka. Ases diminta ibunya untuk hadir ke sana. Ases sangat bersemangat dan berniat untuk menentang mereka di sana. Sampai-sampai ia lupa memakai celananya. Di hadapan tokoh desa dan warga, adik-adik Ases menginginkan pembagian warisan itu seperti saat pertemuan di rumah ibunya. Mereka tetap bersikeras dengan keinginan mereka. Karena Ases tidak mau berdebat dengan adik-adiknya, akhirnya dia memutuskan untuk memberikan semua keinginan mereka. Dan Ases hanya meminta ibu menjadi miliknya. Ases juga berharap mereka tidak mendekati ibunya lagi, karena mereka sudah terlalu sering membuat ibunya menangis. Mereka pun setuju dan menandatangani perjanjian itu. Tokoh desa dan warga di forum itu salut dengan sikap Ases yang secara tidak langsung telah menampar adik-adiknya. Saat sampai di rumah, Ases dimarahi sang ibu karena mengikuti kemauan saudara-saudaranya. Namun setelah Ases menjelaskan bahwa sang ibu hanya menjadi miliknya, ia sangat bangga pada Ases dengan keputusannya itu. Sore harinya, Ases dan istrinya masuk ke kamar ibunya. Ibunya bercerita tentang masa lalunya, di mana sang ibu kabur dari rumah kakeknya yang tidak merestui hubungannya dengan ayah Ases. Kakek Ases bernama Ramsing. Ia menentang keras ibu Ases yang berpacaran dengan ayahnya. Karena tidak menyukai hubungan itu, Ramsing berniat menikahi putrinya dengan pria lain. Ibu Ases tidak tahan dengan sikap Ramsing. Akhirnya, di malam hari, ia kabur dari rumah itu dan dijemput ayah Ases di sebuah jembatan. Ibu Ases membuka sebuah peti berisi beberapa surat dan pakaian milik kakek Ases. Ia membawanya saat dulu kabur dari rumahnya. Setelah mendengar cerita ibunya, Ases berniat untuk pergi ke rumah sang kakek dan menjumpai bibinya yang masih hidup. Tanpa sepengetahuan ibunya Ases, ia mulai mencari alamat rumah kakeknya dan tiba di sana. Ases memanjat pagar rumah itu lalu ketahuan oleh pemilik rumah. Karena panik, Ases lari lalu dikejar oleh 3 orang pria. Tiba di sebuah jembatan, ia berhasil disergap. Lalu dibukuli oleh 3 orang itu. Dari kegelapan, tiba-tiba muncul seorang bapak yang melihat pemukulan itu. Mereka pun menghentikannya dan menyandra Ases di sebuah gudang tua. Pria itu bernama Jupa, pemilik rumah sekaligus sepupu Ases. Jopa yang tidak mengenalinya menginterogasi Ases dan menduga Ases adalah kekasih dari adiknya. Ia pun pulang dan menanyai hal itu pada adiknya. Adiknya bernama Reed. Reed dipaksa untuk mengakui dan membawanya kepada Ases. Pada saat itu, sang adik sedang menjalani suatu hubungan dengan kekasihnya. Namun pria itu bukanlah Ases. Keesokan harinya, ibu Ases melaporkan kehilangan Ases. Namun sama seperti di negara kita, karena ibu Ases orang miskin, laporan itu tidak begitu saja ditanggapi oleh kepolisian. Karena tidak tahu harus meminta tolong pada siapa lagi, sang ibu pun mulai menjumpai anak-anaknya yang lain. Hari pertama, ia datang ke rumah Inklap yang juga seorang pengusaha sukses. Di sana, mereka menolak untuk membantu ibunya mencari Ases. Bahkan, istri Inklap dengan kasar menyuruhnya untuk segera pulang.
Lalu Ibu Akses menjumpai Jenda yang juga seorang profesor di kampus tempat ia bekerja. Karena malu ibunya berpenampilan lusuh, Jenda membawa ibunya keluar area kampus itu. Lalu memarahinya karena tidak mengabarinya dulu sebelum ia datang. Sang ibu pun pergi, lalu menjumpai Kranti, seorang penyanyi yang sedang syuting sebuah video klip. Di sana, sang ibu mendapat perlakuan yang sama. Kranti marah dan malu karena ibunya datang tiba-tiba dan dengan pakaian lusuh. Dari jauh, sutradara video klip itu melihat perlakuan Kranti pada ibunya. Sutradara itu bernama Sewak. Kranti menyuruh Sewak untuk mengantarkan ibunya ke terminal. Sampai di terminal, sang ibu terus menanyakan pada orang-orang tentang keberadaan Akses. Setelah hampir 1 bulan Akses menghilang, polisi mulai merespon laporan Ibu Akses. Polisi mulai mencari keberadaan Akses. Sampai di gudang tua itu, polisi mencurigai kelompok Jupa, lalu menanyakan pada Jupa dan teman-temannya. Di kampung itu, Jupa terkenal sebagai seorang penjahat dan seorang bandar narkoba. Ternyata, sebelum polisi itu mendatangi Jupa, mereka telah membuang Akses ke tengah sawah. Karena ketakutan, mereka berniat untuk mengambil Akses kembali. Saat tiba di sawah itu, mereka tidak menemukan Akses lagi. Lalu Jupa pulang ke rumahnya. Namun tak disangka, saat ia pulang ke rumah, ternyata ibu Jupa melihat Akses di pinggir sawah yang sedang meminta tolong. Karena kasihan, ia membawa Akses pulang ke rumahnya. Takut rahasia yang terbongkar, Jupa mulai marah karena melihat Akses yang sedang diobati dan menyuruhnya pulang. Namun, ibunya tetap ingin merawat Akses hingga ia sembuh. Beberapa hari setelah Akses sembuh, Jupa mencurigai jika Akses adalah seorang intelijen dari kepolisian. Ia mencari Akses di rumahnya, lalu memukulinya berkali-kali. Kali ini, ia tidak segan-segan mengusir Akses pergi. Sama seperti kakeknya dulu, Jupa akan menikahkan Reed dengan orang yang tidak ia cintai. Karena Reed telah memiliki kekasih, Reed tidak tahan dengan paksaan dari Jupa. Akhirnya, Reed mencoba hal yang sama seperti Ibu Akses dulu, yaitu melarikan diri dari rumahnya. Saat malam tiba, rencana kabur dari rumah pun dilakukannya. Ia dijemput sang kekasih di sebuah jembatan. Saat itu, Akses tak sengaja berpapasan dengan mereka. Reed yang kepergok marah dan menampar Akses karena mengetahui rencananya. Akses mulai membongkar siapa sebenarnya dirinya. Ia mengatakan mereka sebenarnya sepupuan. Akses juga berharap agar Reed tidak melakukan kesalahan yang sama seperti ibunya dulu. Ternyata, kekasih Reed adalah Sewak, sutradara yang pernah mengantar Ibu Akses ke terminal dulu. Sewak mendengar Akses menyebutkan namanya. Ia langsung teringat Ibu Akses saat menyebut nama yang sama saat ia mengantarkannya dulu. Menyadari hal itu, Sewak langsung memeluk Akses dan akan mengabari ibunya. Setelah dibujuk, akhirnya Ri bersedia untuk pulang ke rumah. Lalu Akses pun mengantarkannya. Tiba di rumah, Jupa melihat Ri dan Akses memanjat pagar. Jupa yang temperamen langsung mendorong Akses ke tembok hingga kepala Akses terbentur keras. Reed yang melihatnya berteriak memanggil ibunya. Jupa menampar Reed dan menuduh Reed selama ini menjalani hubungan dengan Akses. Karena tak tahan lagi, Reed membongkar fakta sebenarnya. Jika Akses adalah sepupu mereka. Jupa yang mendengarnya terdiam dan mulai panik. Ibu Reed datang dan melihat barang-barang bawaan Akses milik ibunya dulu. Akhirnya mereka percaya jika Akses adalah saudara mereka sendiri. Lalu Akses dibawa lari ke rumah sakit. Karena laporan Sewak pacarnya Reed, polisi mulai bertindak dan mendatangi rumah Jupa. Di rumah sakit, terlihat ibu dan Resham istrinya sedang menemani Akses yang terluka parah di kepalanya. Resham dan sang ibu sangat bahagia karena telah menemukan Akses kembali. Tiba-tiba polisi datang dan telah menangkap Jupa. Mereka mendatangi Akses untuk menanyai apa benar Jupa telah menganiaya dirinya. Lalu Akses menjawab jika ia hanya mengalami kecelakaan biasa saja dan tidak ada sangkut pautnya dengan Jupa. Mendengar hal itu, Jupa mulai sadar dan berubah atas kesalahan yang telah ia perbuat selama ini. Akhirnya, mereka semua kembali menjalin ikatan keluarga. Ibu Akses kembali pulang ke rumahnya dulu. Ia juga mendapatkan hak waris yang banyak dari kakek Akses. Di akhir film, terlihat adik-adik Akses kembali mendatangi Akses dan ibunya. Karena sekarang, Akses dan sang ibu telah memiliki harta yang banyak.
mereka datang kembali dan berpura-pura baik di depan ibunya. Namun Ases dengan tegas melarang mereka untuk masuk. Ibunya pun mengacuhkan mereka. Demikian alur cerita dari film Ases. Mungkin pelajaran yang bisa diambil dari film ini adalah sayangi ibu kita dan rawatlah mereka seperti mereka merawat kita sewaktu kita kecil. Karena anak yang berbakti pada ibunya tentu akan berhasil karena doa-doa dari mereka. Jika suka dengan video ini, kalian tahu kan harus ngapain? Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share untuk mendapatkan update video-video terbaru dari Kepo Movie. Terima kasih dan sampai ketemu lagi.